Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ASICS nih. Katanya udah launching white paper dan website baru gitu ya. Kali ini kita akan bahas emang dengan launching white paper dan website baru, apakah istilahnya utility tokennya makin jelas atau secara project-project lebih dijelaskan gitu ya. Mari kita cek sama-sama dulu dari websitenya ya. Kita bisa lihat dari website sebelumnya sangat berubah ya, dimana di atas udah nggak terlalu banyak macam-macam. Kalau kita klik sedikit semua udah bisa ya, gitu ya. Tuh. Jadi udah mendingan lah ya. Oke, jadi sini welcome to ASICS token gitu kan. Biasa the main utility or three projects, the play to earn games, NFT market. Sekarang namanya Nusantara First, bukan Nusantara Metaverse ya, udah berubah gitu kan. Terus ASICS token can be used in all three projects. Nah, ini kita lihat ya. Sini ada game trailernya. Kita bisa lihat dikit game trailernya. Di sini ada apa nih? 5 game katanya. Ada congklak tuh, apa segala macam gitu ya. Coba kita cek, ada congklak. Iya, itu udah ada di website yang kemarin. Nah, ini ada apa nih? Main gundu ya. Ini baru ya. Tapi di sini nggak dijelasin seperti apa. Lalu lanjut ada main layangan. Main layangan nggak apa-apa. Lanjut. Lalu ada komodo ini, earn, breed, and customize. Jadi semacam NFT gitu lah ya kelihatannya. Oke, play to earn katanya. Nanti kita lihat ya detailnya seperti apa. Oke, ini ada Papua, We Are Papua ini lempar-lempar tombak. Nanti kita juga lihat nih seperti apa kurang lebih detailnya ya. Coming soon semua oke gitu ya. Lalu di sini kita bisa view white paper, tapi kita akan lihat dulu secara websitenya dulu ya. Yang langsung jadi perhatian gue adalah di sini ada ASICS Family. Ngapain di website? Maksudnya ngejelasin ASICS Family gitu ya. Ada Anang gitu, dan ini sih kelihatan banget sih untuk market Indonesia ya, dimana kayak judul-judul lagunya segala macam yang rata-rata ditaunya oleh warga Indonesia gitu loh. Nah, terus ini juga dibilang nih punya istri, terus punya cake store, punya ayam, punya punya jus gitu, Kak. Gak tahu apa hubungannya dengan koinnya gitu ya. Terus sini ada Ashanti nih. Tuh ada ceritain bapaknya juga dokter UNICEF. Lalu kakeknya teman baik Soekarno gitu, kayak apa tujuannya nggak tahu sih. Apa hubungannya dengan ASICS token ini kita nggak tahu gitu loh ya. Kalau misalkan biasa developer ngejelasin seperti ini kan, contoh ada emang orang yang ngerti gitu, dia backgroundnya di ini, bikin ini gitu kan. Terus bikin ini tujuannya untuk apa gitu kan. Tapi di sini enggak, ini beneran cuma untuk ya biodata artis aja gitu loh. Ini sampai ada tentang anaknya nih, fotonya semua ada di sini. Tuh, sampai disebut juga Aurel, ada Hatta Halilintar gitu ya. Tapi di sini Krisdayanti nggak disebut ya. Ya gak apa-apa, kita lanjut aja lah. Gimana ya? Aduh, saya juga bingung sih buat orang-orang kenapa mau beli koin ini gitu loh. Nah, ini lalu ada The Youngest, apa itu, ada Instagram, ada 800k follower. Siapa peduli? Wait a minute. Who are you? Maksudnya gak ada hubungannya dengan project koinnya gitu loh, gitu ya. Kita lanjut aja. Upcoming project gitu ya. Lalu ini ada congklak, pasar NFT, dan Nusantara First gitu. Tadi di trailer kan ada banyak game ya. Tapi gue nggak tahu kenapa di website sini nggak dilampirkan gitu ya. Itu masih jadi pertanyaan juga sih. Apakah gamenya belum ready atau gimana gitu ya. Di sini masih sama. Ini penjelasan game congklak gitu ya. Masih nggak ada sistem gimana play to earn gitu. Tapi mungkin nanti di white paper kita cek ya. Lalu di sini pasar NFT juga sama. Ini cuma penjelasan tentang pasar NFT doang, nothing special. Terus juga Nusantara First juga, ini cuma penjelasan Metaverse kurang lebih gitu. Juga nggak ada yang beda gitu loh. Jadi kayak update website ini ya secara isi sih sama aja sih, cuma update UI aja lebih baik gitu ya. Nah, ini lalu ada token detailnya di sini masih sama ya. Ini tokenomicsnya semua juga masih sama kurang lebih. Lalu roadmapnya juga ya masih gitu-gitu aja ya. Nothing special buat gua. Ini tim membersnya mungkin lebih diperhatikan ya. Jadi mungkin kalau di sini yang ada IG-nya bisa diklik gitu. Kalau yang nggak ada IG-nya nggak bisa diklik. Kalau dulu kan kita klik semuanya balik ke atas gitu ya. Ini ada beberapa yang nyantumin IG, ada beberapa yang enggak gitu ya. Terus ini masih out partner, ini masih bersikeras ceritanya berpartner dengan BSC dan PancakeSwap. Ini agak menyesatkan, jangan dipercaya.
Mungkin kalau IDM sama Desert Finance bisa gitu ya, tapi kalau 4 ini kalian jangan percaya itu bukan partner tapi sebagai platform untuk membantu membuat, jual beli dan mempublikasikan koinnya gitu loh. Kita bisa cek di sini holdernya 28.410 gitu ya. Di sini ada sosmed-sosmednya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung akan cek white papernya ya. Oke, di sini white papernya kita lihat nggak terlalu banyak ya di kiri. Biasanya kalau white paper koin yang agak bener kan emang banyak gitu ya. Sini ASIC token gitu kan. Token yang muncul awal mulanya di DEX gitu ya. Di BSC, Binance Smart Chain gitu. Lalu di sini launch secara global di PancakeSwap gitu ya. Dan dilanjutkan dengan Indonesia Crypto Exchange. Mungkin di sini yang dimaksud Indodax tapi belum ditulis ya. Gitu nggak apa-apa. Lalu di sini ada nama PT-nya gitu ya, Meta Nusantara Victory. Lalu di sini ada project-projectnya disebutin lagi, Play to Earn Games, NFT Market, sama Nusantara First gitu ya. Nah, ini balik lagi pom-pom terkait dengan keartisannya lah gitu loh. Anang, Ashanti, Aurel gitu kan. Oke, kita lanjut. Ya Tuhan, di white paper ngapain ada beginian? Jadi di white paper ASICS token itu literally ada ASICS family gitu ya. Nah, di sini ada Anang, ada Ashanti, ada tentang anaknya. Ya sama lah seperti yang tadi di website isinya ini yang ini. Balik lagi ya, buat gua ini jujur agak nggak penting karena kayak nggak ada hubungannya sama koinnya, nggak ada hubungannya sama koin projectnya. Ini cuma istilahnya koinnya dimiliki oleh artis gitu, tapi secara white paper sih ya kalau disebutin sedikit sih nggak masalah ya, tapi emang di sini ada satu part khusus buat ngejelasin siapa mereka, terus mereka sampai lagunya apa gitu kan, lalu sampai di sini mereka punya bisnis apa aja, lalu tentang anaknya sampai Instagram anaknya aja di mention di sini. Jadi menurut gue sih kurang kurang nggak masuk lah dengan ininya, dengan projectnya gitu ya. Lanjut di sini ada tokenomics seperti yang kayak kemarin udah bahas, masih belum berubah ya. Lalu di sini ada tax system gitu ya, dimana kalau beli koinnya kena tax 7% dan jual kena tax 9%. Lalu di sini bilang buy and tax sell are allocated in a wallet and locked gradually. Berarti gini ya, kalau koin-koin micin lain masih mending gitu ya, dimana buy and tax sell-nya itu sebagian di burn, sebagian distribute ke holdernya gitu ya. Jadi istilahnya ada buat holdernya pun masih mendapatkan kelebihan lah gitu loh, dimana akan mendapatkan koin segala macam gitu. Tapi di sini enggak ya, di sini buy and sell tax di lock gitu ya, di lock secara gradually. Walaupun di lock artinya suatu saat akan dilepas, dan suatu saat akan dilepas ya akan dijual, akan digunakan buat yang lain. Jadi istilahnya kalau kalian beli udah kena tax, jual kena tax gitu ya, lalu kedepannya kalian menjadi holder gitu, lalu kalian jadi holder, ntar kedepannya didam lagi pakai duit tax itu. Gua ngapain masuk koin beginian kalau gua ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada project, di sini ada banyak ya. Di sini projectnya cuma in progress gitu ya, 3 project, lalu itu include dengan Nusantara Land, Congklak, lalu NFT Marketplace gitu ya. Oke, kita coba ke game Congklak. Di sini apakah udah ada penjelasan mainnya ya? Seperti yang kita baca di sini belum ada sama sekali ya gimana sistem play to earn gitu loh. Kalau misalkan kita lihat di white paper game play to earn itu semuanya ada gitu loh, perkara dengan sistem earn-nya, terus sistem burning-nya. Maksudnya gimana biar koinnya itu tidak inflasi atau oversupply gitu ya. Di sini kita bisa lihat nggak ada sama sekali, ini cuma penjelasan tentang congklak gitu ya, dan penjelasan play to earn-nya pun nggak dijelasin gitu. Maksudnya ketika menang bisa dapat berapa koin ASICS gitu ya. Lalu mungkin untuk beli NFT harus beli apanya dulu, mungkin beli battle pass-nya apa segala macam, berapa koin ASICS gitu. Di sini sama sekali tidak disebutin, berarti bisa ngomong kayak sebenarnya projectnya belum ready gitu ya. Karena mungkin secara permainan udah ada, tapi secara rules untuk play to earn itu belum ada gitu. Jadi ini belum bisa dikatakan untuk play to earn karena rules-nya sama sekali belum ada. Lalu di sini ada layangan Battlefield gitu. Kita juga baca di sini, ini juga kurang lebih penjelasan tentang game layangan doang. Kita bisa lihat sampai ada kata-kata adu layangan in Indonesia. Balik lagi, ini game
P2E ya, play to earn gitu ya. Tapi di sini cuma ngejelasin tentang layangannya gitu loh. Gue udah agak speechless lihat sampai ke layangan ini karena kayak apa yang dijual gitu loh. Karena tidak ada sama sekali rules tentang play to earn gitu loh. Dan bagaimana sistem burn coinnya gitu. Gini, kalau di game play to earn gitu ya, semakin banyak koin yang dimin dari play to earn itu, maka total supply-nya akan semakin meningkat gitu ya. Dan otomatis kalau koinnya tidak tidak dipakai oleh orang, tidak ada fungsinya, maka otomatis akan didam terus gitu loh karena tidak ada yang beli koinnya untuk digunakan di game gitu loh, untuk istilahnya untuk earn lebih banyak atau apa gitu ya. Kita lanjut, ini We Are Papua yang main tombak-tombakan itu ya. Nah, ini kan bicarain tentang Papua dan traditional weapon segala macem ya. Balik lagi nggak disebutin kayak apakah player versus player gitu ya. Terus apakah harus beli NFT terkait dengan tombak atau orangnya? Lalu di layangan apakah harus beli NFT layangannya? Apakah mungkin harus beli NFT orangnya? Gitu kita juga nggak tahu ya. Lalu di sini ada Bekel. Bekel di sini juga cuma aturan permainan dan apa itu permainan Bekel gitu ya. Balik lagi di sini play to earn. Apakah emang benar dari permainan Bekel bisa play to earn itu juga masih jadi pertanyaan ya. Karena di sini nggak dijelasin. Lalu dengan game Komodo, ini juga penjelasan tentang hewan komodo doang malah. Lalu di sini in this Komodo game gitu, katanya lu dikasih telur gitu ya, dikasih telur. Berarti bukan beli telur ya gitu. Lalu nanti dia udah menetas gitu, lalu jadi baby komodo, lalu jadi komodo dragon gitu loh. Lalu katanya bisa collect coins, customize dan play fun mini games. Nah, di sini balik lagi ya, kita masih jauh banget gambarannya, cuma ya jual-jual minyak ular lah ini buat gua semua. Oke, balik lagi ke NFT marketplace gini ya. NFT marketplace itu udah jelas kayak beli jual gitu, beli jual NFT dengan ini di sini ada image, audio, GIF, 3D models, video dan yang lain gitu ya. Kalau emang dia mau bikin ASICS token ini emang ada use case-nya secara oke gitu ya, maka NFT marketplace-nya nanti currency-nya akan pakai ASICS gitu, dimana jual beli istilahnya image, audio, GIF gitu kan. Akan beli NFT di sana itu harus wajib pakai koin ASICS gitu ya. Dan biasanya kan kena fee marketplace gitu ya. Kalau fee marketplace ya otomatis nanti juga kenanya koin ASICS gitu. Tapi di sini yang kalian perlu curiga adalah nanti kalau misalkan mereka melakukan jual beli dengan BNB atau BUSD. Nah, di situ sih udah jelas itu adalah istilahnya mau cari untung, mau cari duit gitu ya di dunia kripto ini. Karena balik lagi NFT marketplace pakai BUSD, pakai BNB dan yang punya ASICS gitu loh ya. Otomatis mereka hanya mengejar istilahnya fee marketplace gitu ya. Nah, jadi ini nih yang kalau ini keluar mereka pakai ASICS itu oke gitu. Tapi kalau ini keluar mereka pakai BNB atau BUSD buat investor-investornya menurut gue tinggalin sih karena balik lagi tidak ada use case-nya sama sekali gitu ya. Lalu di sini Nusantara First gitu ya. Di sini kalau dibaca ya perkara penjelasan metaverse doang gitu dan ya nothing special lagi gitu ya. Lalu di sini ada tim sama kayak tadi ya, tapi udah nggak ada nothing special lagi. Jadi kurang lebih udah white papernya gitu doang. Walaupun istilahnya websitenya udah update, lalu white papernya udah ada, balik lagi sih. Koin ini masih sama seperti di mataku pada saat awal sebelum website, sebelum segala macam gitu ya. Ya, ini adalah koin micin gitu loh. Micin yang dimiliki oleh artis gitu aja sih. Dan artis itu kan punya masa untuk pom-pom gitu ya. Dan bukan cuma punya masa untuk pom-pom, istilahnya juga punya resource untuk memanipulasi hal-hal tertentu gitu loh. Jadi jangan heran kalau misalkan holdernya banyak, harganya tiba-tiba naik gitu, gue udah nggak heran sih. Ataupun orang-orang di sosmed istilahnya muji-muji perkara koin ini. Karena balik lagi kalau ditelaah secara mendalam dan buat orang yang ngerti gitu ya, this is the real shitcoin gitu, bahkan lebih shitcoin daripada shitcoin yang lain gitu ya. Buat ASICS token maksimalis, gue sih gak gitu peduli ya, maksudnya gue cuma men-share apa yang gue tahu gitu. Gue nggak mau istilahnya orang-orang itu nyangkut di koin ini karena banyak banget ceritanya tentang yang duitnya dari 10 juta, dari 5 juta, lalu sebenarnya uang itu ada fungsinya buat apa gitu ya. Lalu mereka di media cuma bisa bilang Dior Dior gitu.
resiko investasi gitu loh. Tapi di awal lu janjiin katanya bisa cuan banyak gitu loh, dan kasihan sih buat orang gitu. Makanya gue bikin video ini untuk mengedukasi, istilahnya jangan kemakan pom-poman walaupun koin ini punya artis gitu, karena balik lagi mau koin ini pun punya presiden, kalau emang nggak ada use case-nya dan penjelasannya nggak jelas begini pun tidak seharusnya dibeli koin ini, gitu aja sih. Jadi itu aja video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye. Diz, you crazy, dog.